Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi kelas 3, tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kalian simak penjelasannya baik-baik ya, supaya kalian dapat memahami materinya. Kita mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah seseorang yang mengetahui secara jelas tentang suatu informasi. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Untuk menyusun pertanyaan dalam wawancara, kita harus mengetahui macam-macam kata tanya dan fungsinya. Berikut ini macam-macam kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara. Kemudian kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Muatan pelajaran PPKN. Hak dan kewajiban anggota keluarga. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Kewajiban dan hak ayah. Kewajiban ayah yaitu mencari nafkah untuk keluarga, melindungi anggota keluarga lainnya, menjadi pemimpin keluarga, dan menjadi teladan anggota keluarga lainnya. Hak ayah, dihormati seluruh anggota keluarga, mendapatkan kasih sayang dari anak dan ibu, dibantu anak-anak jika ada kesulitan, mendapat dukungan serta didengarkan arahan dan nasihatnya untuk kebaikan oleh ibu dan anak. Kewajiban dan hak ibu. Kewajiban ibu, mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga, menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan mendukung ayah dalam hal yang baik. Hak ibu, mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah, dihormati oleh anak-anak, mendapatkan bantuan dari anak saat kesulitan, dan mendapatkan nafkah dan rasa aman dari ayah. Kewajiban dan hak anak. Kewajiban anak, menyayangi dan menghormati orang tua, rukun dengan kakak dan adik, serta saling menjaga satu sama lain, belajar dengan giat, membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah, serta mematuhi nasihat orang tua. Hak anak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki kebebasan belajar, bermain, dan beristirahat, serta mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik.
Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muatan pelajaran matematika. Menghitung penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini yang dinamakan garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Kita akan berlatih menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Contoh, tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Pertama kali kita harus membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan 4 angka ke kanan dari angka 0. Ya, karena penjumlahannya yaitu 4 tambah 5. Kita hitung 4 angka ke kanan dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Ya, angka 4. Kita tarik garis dari angka 0 ke kanan sebanyak 4. Berhenti di angka 4. 4 tambah 5. Ya, jadi kita dari angka 4, ya, angka yang tadi berhenti, tarik garis ke kanan lagi sebanyak 5 angka, karena 4 tambah 5 ya, jadi dari angka 4 kita tarik garis ke kanan sebanyak 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. Kita tarik garis dari angka 4 ke kanan sebanyak 5 angka. Berhenti di angka 9. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Contoh selanjutnya, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Ya, jadi 5 ditambah 6. Pertama kali kita siapkan garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan 5 angka ke kanan dari angka 0, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka ke kanan dari angka 0. Berhenti di angka 5. Kemudian kita jumlahkan 6. Dari angka 5 kita tarik garis ke kanan sebanyak 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka dari angka 5. Dari angka 5 ke kanan sebanyak 6 angka, berhenti di angka 11. Jadi, 5 tambah 6 sama dengan 11. Muatan pelajaran SBDP. Ragam hias pada kain batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Motif hias berbentuk tumbuhan. Motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Motif pada batik tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Berikut ini contoh motif hias tumbuhan. Demikianlah rangkuman materi tema 2 subtema 3. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.